Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eta Faradila Ramandani dengan NIM E100190162 dari kelas D di mata kuliah Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia semester 5. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang siapa yang dipekerjakan dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti itu. Untuk itu yuk kita langsung ke pembahasannya. Oke, jadi teman-teman, di sini ada timeline sebelum kita bahas apa saja sih sebenarnya yang mau kita bahas di pembahasan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian rasio ketenagakerjaan, ada indikator ketenagakerjaan, proporsi ketenagakerjaan, dan siapa sih yang dipekerjakan dalam ketenagakerjaan itu sendiri. Lanjut, nah di sini ada pengertian rasio ketenagakerjaan. Jadi pengertian ini sendiri berdasarkan laporan ketenagakerjaan Indonesia tahun 2017. Memanfaatkan teknologi untuk pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Jadi, rasio ketenagakerjaan terhadap populasi atau biasa disebut dengan EPR itu memiliki arti suatu ukuran yang berguna untuk memahami jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Seperti itu. Nah, di sini ada indikator ketenagakerjaan. Jadi, indikator ini berfungsi untuk menghitung persentase orang yang dipekerjakan dari total populasi usia kerja. Jadi sesuai dengan grafik yang ada di sebelah kanan saya, gambar yang ke-6 itu menunjukkan bahwa rasio populasi bekerja meningkat sebanyak 3,3 poin. Kelompok usia yang berbeda, proporsi pekerja berusia 25 sampai 34 tahun itu meningkat sebesar 5%. Nah, untuk rasio kelompok usia 55 sampai 64 tahun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan usia 35 sampai 34 tahun yang mengalami peningkatan lebih dari 8% pada perempuan kelompok usia 55 sampai 64 tahun. Untuk EPR-nya sendiri itu meningkat secara signifikan bagi perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Dan kesenjangan populasinya ini, pekerja antara perempuan dan laki-laki itu semakin menyempit. Jadi lebih cepat dibandingkan kesenjangan partisipasi pekerja. Seperti itu. Nah, untuk tingkat partisipasi angkatan kerja atau biasa disebut dengan LFPR, laki-laki sedikit menurun dalam waktu dasawarsa terakhir. Untuk keseluruhan, EPR perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan EPR laki-laki. Pada tahun 2006 sendiri, EPR laki-laki adalah sebesar 77% dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2016. Di sisi lain, EPR perempuan itu meningkat dalam satu dasawarsa terakhir, yaitu sebesar 48% pada tahun 2016. Namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan EPR laki-laki, kayak gitu. Nah, bahkan selama 20 tahun terakhir, yaitu pada tahun 1996 sampai 2016, EPR menurun dari 63,6% menjadi 62,6%. Seperti itu. Nah, di sini ada proporsi ketenagakerjaan. Jadi, antara tahun 2006 dan 2016, proporsi mereka itu masuk dalam kategori pekerja yang rentan mengalami penurunan dari 37,4% menjadi 30,6%. Sedangkan menurut ILO, mereka yang bekerja dalam kondisi kerja yang rentan termasuk pekerja mandiri dan pekerja keluarga yang tidak dikasih upah, tidak berupah ya. Jadi kendati pengurangan pekerjaan rentan itu lebih tinggi di kalangan pekerja perempuan, namun proporsi pekerja perempuan yang saat ini yaitu tahun 2016 itu bekerja dalam pengaturan kerja yang rentan masih 2 kali lebih besar, yaitu sebesar 43,3% jika dibandingkan pekerja laki-laki itu sebesar 22,7%. Seperti itu.
terkait proporsi ketenaga kerjaan. Jadi yang lebih menarik lagi nih, proporsi mereka yang memiliki pekerjaan kedua itu meningkat dengan pesat dalam satu dasawarsa terakhir antara tahun 1996 dan 2006. Mereka yang memiliki pekerjaan kedua, jadi kayak sampingan gitu, itu sebesar 9% yang tidak mengalami banyak perubahan, baik secara rata-rata maupun kelompok usia dan yang berbeda kayak gitu. Nah, sedangkan pada tahun 2016 proporsinya itu mengalami peningkatan hingga lebih dari 15% di kalangan kelompok usia 45 sampai 64 tahun. Untuk proporsinya itu sendiri hampir 20%. Untuk pergeseran ini dapat disebabkan oleh perubahan sifat. Jadi sifat kerja, terutama dampak teknologi yang memungkinkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel, pekerja yang berdasarkan kontrak jangka pendek, atau pengalih dayaan kerja. Jadi peningkatan ini juga dapat merupakan tanggapan dalam menyikapi konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, di sini ada PDB, per kapita atau LHS, dan rata-rata upah bulanan atau RHS berdasarkan provinsinya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya yang paling tinggi itu tetap ada di ibu kota ya, jadi tetap ada di DKI Jakarta, dan paling rendah itu berada di provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur kayak gitu. Nah, untuk menguji fakta dalam posisi yang setara, maksudnya itu gimana? Jadi, penduduk perempuan maupun laki-laki ketika memiliki pendidikan, pengalaman, jenis kelamin, dan masih dapat hal tersebut tuh masih bisa mempengaruhi pendapatan kayak gitu. Jadi, menggunakan persamaan Mincer konvensional, mempertimbangkan upah sebagai fungsi lamanya masa bersekolah, pengalaman kerja, dan investasi SDM diantaranya dalam bentuk pelatihan-pelatihan kayak gitu. Jadi dalam menguji fakta dalam posisi yang bisa setara itu, persamaan Mincer untuk melakukan regresi itu seperti pada rumus di bawah ini. Log sama dengan bla 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 dan seterusnya ini pokoknya. Oke, jadi siapa yang dipekerjakan? Jadi melihat dari tabel rata-rata pendapatan bulanan laki-laki dan perempuan berdasarkan sektor dan kesenjangan upah berdasarkan gendernya pada tahun 2016, dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan berdasarkan sektor ini pendapatan bulanannya itu perempuan hampir sekitar 19% lebih kecil dari laki-laki di sektor pertanian. Nah, perempuan mendapatkan upah 45% lebih kecil dari laki-laki. Sedangkan di sektor pertambangan, transportasi, keuangan dan properti atau real estate, pendapatan laki-laki dan perempuan sedikit selisihnya. Jadi, nggak beda jauh ya. Pada sektor konstruksi, rata-rata perempuan mendapatkan pendapatan jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 71,1% dari rata-rata pendapatan laki-laki. Akan tetapi, disebabkan terdapat faktor bahwa sebagian besar pekerja perempuan itu menduduki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang dipekerjakan sebagai pekerja yang kasar, kayak gitu. Nah, sedangkan di sini ada rata-rata pendapatan berdasarkan latar belakang pendidikan laki-laki dan perempuan pada tahun 2016. Jadi, temuan ini menyatakan bahwa pendapatan perempuan rata-rata itu lebih rendah dari laki-laki. Benar adanya kan ya? Jadi bahwa ketika keduanya itu memiliki tingkat pendidikan yang sama sesuai dengan tabel ke-6 ini, kesenjangan pendapatan berdasarkan gender antara laki-laki dan perempuan itu paling rendah terdapat pada tingkat pendidikan doktoral, yaitu sebesar 16%. Seperti itu. Sementara pada tingkat pendidikan SD atau lebih rendah, rata-rata pendapatan perempuan itu sebesar 43% lebih rendah dari pendapatan rata-rata laki-laki.
Nah, di luar dari gelar doktoral, tidak ada pola khusus yang menyeratkan bahwa semakin tingginya pendidikan, pendapatan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi setara, kayak gitu. Lanjut, di sini juga ada hasil regresi gender dan upah. Jadi pendidikan dan kehidupan di daerah perkotaan sangat erat kaitannya dengan upah yang lebih tinggi. Secara koefisien yang diperkirakan untuk usia kuadrat atau usia kuadrat ya, bacanya tetap kuadrat ya, itu hasilnya negatif. Jadi ini berarti bahwa setelah usia atau pengalaman tertentu kita melihat dampaknya terhadap upah yang semakin menurun namun marginal. Jadi koefisien untuk perempuan itu negatif ya, atau lebih rendah upahnya, kayak gitu. Sedangkan pekerja perempuan itu ada perbedaan sebesar min 44,5% dibandingkan dengan laki-laki. Dengan menyesuaikan kesalahan aproksimasi, perbedaan yang didapatkannya yaitu sebesar 35,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin itu juga mempengaruhi faktor utama dan perempuan itu cenderung mendapatkan upah yang lebih kecil ya dari laki-laki. Sama halnya dengan pekerjaan di perkotaan dan mendapatkan pendapatan sekitar 30% lah lebih besar setelah disesuaikan seperti itu. Baik, lanjut. Oke, ada yang ingin ditanyakan. Jadi buat teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh banget silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Jika memang saya belum bisa menjawab, nanti saya minta bantuan kepada Bapak Khairul Amin untuk membantu saya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Khairul Amin karena telah memberikan kesempatan kepada saya, dan apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.